Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaifahalukum? Semoga semua yang mendengarkan dan menyaksikan video ini dalam keadaan senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah cepat mengangkat wabah ini dari negeri kita sehingga kehidupan kita normal lagi seperti biasa. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, dan kali ini kita pada sesi kedua, di mana pada sesi pertama sebelum ini kita telah memulai pelajaran bahasa Arab kita sebagai pengenalan dasar, mengenal huruf, mengenal bunyi, dan bagaimana cara menuliskannya. Dan pada pertemuan kedua ini adalah materi lanjutan daripada yang sebelumnya. Kali ini kita akan fokuskan kepada maharatul kitabahnya, yaitu kemahiran menulis. Tetapi tidak lagi kita belajar bagaimana menulis huruf dan merangkai karena sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita lebih kepada prakteknya. Pada pertemuan kali ini target pelajarannya adalah semua yang mendengarkan video ini diharapkan bisa menyalin dari bahasa asing ke Arab melalui bunyi, dan juga bisa imla, ya, kita bacakan Arabnya lalu kemudian dia tuliskan, ya, menuliskan bahasa asing ke Arab dan kemudian menuliskan apa yang didengar dari kalimat-kalimat bahasa Arab. Kita akan bagi menjadi dua biar mudah. Yang pertama kita akan bahas dulu bagaimana caranya menyalin kalimat yang asing ke dalam tulisan Arab. Yang maksud asing di sini adalah kalimat yang aslinya bukan bahasa Arab. Misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apa saja kita tuliskan ke Arab berdasarkan bunyinya, sehingga kalau orang baca tulisannya benar. Nah, baik, kita akan lebih banyak praktek di papan tulis untuk materi ini. Baik, kita langsung saja praktek. Kita pada sesi pertamanya ini akan membahas bagaimana menuliskan kalimat asing maksud asing ini, kalimat itu bukan bahasa Arab. Seperti kalimat Muhammad itu memang bahasa Arab. Nah, kali ini kalimat asing, misalkan Donald Trump, misalkan Donald Trump itu bukan kalimat Arab. Sekarang kita ingin tulis ke dalam bahasa Arab, kalimat asing ke Arab, ya. Jadi pelajaran kita hari ini imla, mendikte kalau bahasa kitanya. Nah, kali ini kita akan tunjukkan bagaimana caranya, dan nanti akan terlihat sangat mirip dengan tulisan tata cara menuliskan Arab Melayu, tapi ini bukan sepenuhnya Arab Melayu, tapi kalau metodenya mau digunakan itu sangat mirip sekali. Tapi saya sampaikan ini bukan tulisan Arab Melayu, ya, karena nanti ada beberapa huruf yang berbeda Arab Melayu dengan Arab biasanya. Kali ini kita normal seperti Arab biasa. Nah, sekarang kita ingin ambil contoh, ingin menuliskan nama orang asing ke Arab. Misalkan Joko Widodo. Joko Widodo. Joko Widodo bukanlah bahasa Arab. Kalau kita bolak-balik kamus, 1000 kamus pun kita balik, kita tak akan menemukan Joko Widodo ini ada dalam kalimat bahasa Arab. Atau kita lihat Al-Quran juga tidak ada bahasa ini, ya. Maka sekarang kita ingin menuliskan Joko Widodo ini ke dalam bahasa Arab. Nah,
Maka ada beberapa langkah. Ini masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya ya. Kalau pelajaran sebelumnya diperhatikan, insya Allah langkah ini mudah. Langkah satu yang dilakukan adalah mentranslate huruf-huruf ini ke dalam huruf-huruf Arab. Saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelum ini simbol-simbol huruf ya. Sekarang kita ulangi sedikit biar mengulang kaji. A, simbolnya adalah huruf Arabnya, translate-nya adalah alif. B, itu huruf ba. C, huruf jim. D, huruf dal. E tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada adalah I. Maka kalau ada nama orang ataupun bahasa asing yang menggunakan huruf E, maka dia juga ditranslate dengan ya. F, huruf fa. G, huruf ghain. Perhatikan. H, kita bisa menggunakan H besar, kita juga bisa menggunakan H kecil. I, kita menggunakan huruf ya. J, kita menggunakan huruf jim. Sama seperti C, karena tidak ada C sebenarnya dalam bahasa Arab, tidak ada penyebutan C. Tapi kita, kalaupun ada, kita translatekan dengan huruf jim ya. K, huruf kaf. L, huruf lam. M, huruf mim. Nun, maaf, huruf N kita translate dengan huruf nun. Kemudian O kita translate dengan huruf waw. P kita translate dengan huruf pa sama dengan F. Q, maaf, qaf. Oh, salah. Q kita translate dengan huruf qaf. R kita translate dengan huruf ra. S kita translate dengan huruf sin. T kita translate dengan huruf ta. U kita translate dengan huruf waw. Jadi ada beberapa huruf yang waw. O, waw. U juga waw. Kemudian V kita juga translate dengan huruf fa. Maaf, kita sambung kemari. X tidak ada huruf X, maka kita gabungkan huruf kaf dan huruf sin. Y huruf ya. Z huruf zai. Okay. Nah, ini translate-nya. Perhatikan dengan baik, ini translate-nya. Sudah? Kalau sudah saya hapus lagi. Supaya kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini translate-nya. Sekarang dari translate ini kita ingin mentranslate huruf yang ada pada kata Joko Widodo ini. Maka pertama huruf, ini langkah pertama ya. Langkah pertama. Langkah 1. J translate-nya adalah huruf jim. Maka di sini huruf jim. O translate-nya adalah huruf waw. Maka di sini kita tulis huruf waw. K translate-nya adalah kaf. O translate-nya juga waw. W, maaf. W translate-nya juga adalah huruf mana di sini? Maaf, terlewatkan. W juga translate-nya adalah huruf waw. I translate-nya huruf ya. D translate-nya huruf D, dal. O translate-nya huruf waw. D kembali dal dan di sini waw. Nah, ini langkah pertamanya. Pastikan setiap huruf itu telah ditranslate dengan benar. Nah, kita telah mentranslate setiap huruf yang ada pada huruf-huruf ini.
Kemudian kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah memastikan bahwa huruf-huruf ini dibaca dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Karena Arab itu tidak bisa dibaca dari kiri ke kanan, tapi dibaca dari kanan ke kiri. Jadi kita pastikan huruf-huruf itu sudah dipindahkan dari kanan ke kiri. Berarti J di sini, Jim di sini, kita pindahkan di sini. Wow, kita pindahkan kemari. Kaf kita pindahkan ini. Wow di sini kita pindahkan lagi kemari. Itu juga wow, ya, dal, wow, dal, wow. Ini langkah kedua. Dan hurufnya masih terpisah. Sebenarnya dari segi huruf sudah tertranslate dengan baik. Nah, langkah ketiga, harus dirangkai. Huruf Arab itu sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan pertama, selagi dia bisa dirangkai, maka dia harus dirangkai. Maka langkah ketiga yang terakhir adalah merangkai huruf-huruf ini. Jim sama waw bisa dirangkai sebagaimana kita jelas sebelumnya. Jim. Waw sama kaf tidak bisa dirangkai. Karena sebelumnya kita telah jelaskan ada 6 huruf yang tidak bisa dirangkai dengan huruf sesudahnya. Alif, dal, zal, ro, zai, waw. Waw tidak bisa sambung dengan huruf sesudahnya. Kaf dipisahkan dengan waw. Kaf sama waw bisa dipisah. Maaf, bisa disambung. Maka dia disambung. Joko. Nah sekarang karena ini spasi, dia tidak boleh disambung dengan sesudahnya. Maka dia juga harus dipasi, spasi. Maka waw sama ya tidak bisa nyambung. Karena waw tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya, maka waw terpisah. Ya bisa menyambung dengan huruf dal. Dal tidak bisa menyambung dengan huruf waw. Waw tidak bisa menyambung dengan huruf dal. Dal tidak bisa menyambung dengan huruf waw. Maka dapatlah Joko Widodo dalam bentuk tulisan seperti ini. Ini hasil. Baik, ini contoh ya. Ini 3 langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, translate hurufnya. Kemudian pindahkan dari kanan ke kiri. Langkah ketiga, rangkai. Selesai. Maka akan mendapatkan hasil yang benar. Silakan di searching di internet, betul enggak tulisan Joko Widodo ini. Baik, ini teori ya. Saya akan kasihkan contoh lain. Kita akan contohkan dengan contoh yang lain. Langkah pertama, translate huruf. Tentu saja ini yang namanya nama asing, bukan Arab ya. Kalau nama Arab kita tentunya tinggal lihat kamus. Baik, kita akan coba contoh lain, misalkan baik, muat ya, panjang kali. Baik, ini aja, Diki Gunawan. Baik. Maka langkah pertama kita adalah bagaimana huruf-huruf Diki Gunawan ini ditranslate ke Arab. D tadi translate-nya adalah huruf dal. I translate-nya adalah huruf ya. K translate-nya huruf kaf. I kembali huruf ya. G huruf ghain. U huruf waw, N huruf nun, A huruf alif, W huruf waw, A huruf alif, N huruf nun. Oke, clear. Sekarang kita akan balik dari kanan ke kiri. Dal, ya, kaf, ya, ghain, waw, nun, alif, waw, alif, nun. Silakan dicek apa sudah lengkap hurufnya.
Nah, sekarang langkah ketiga adalah rangkai. Dal sama ya tidak bisa menyambung, karena dal tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Ya sama kaf bisa menyambung. Kaf kalau dia menyambung dengan huruf lain tulisannya seperti ini. Kaf sama ya bisa menyambung. Iki. Kemudian spasi ghain sama waw bisa nyambung. Nun sama alif bisa menyambung. Nun alif. Kebesaran nama ini. Baik. Waw alif sama waw tidak bisa nyambung. Karena alif termasuk huruf yang tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya, maka waw terpisah. Alif juga tidak bisa menyambung dengan waw, maka alif juga tidak bisa bersambung dengan hurufnya, maka nun juga terpisah. Maka jadilah dia seperti itu tulisannya. Ini langkah ketiga, dirangkai. Nah, silakan dicek di internet, mana tahu nanti ada nama, apakah benar atau tidak tulisan ini. Diki Gunawan. Ini contoh. Baik, sekarang kita coba pakai nama bahasa, nama orang asing. Yang kita translate adalah bunyi, bukan huruf. Ya, yang kita translate adalah bunyi, bukan huruf. Kita contohkan Cristiano Ronaldo. Kita pengen tahu bagaimana tulisan Cristiano Ronaldo ini dalam bahasa Arab. Silakan. C di sini kalau bunyinya adalah K, maka yang kita translate adalah K. Bukan C kita translate, maka di sini kita translate-nya huruf kaf, bukan huruf C. Karena yang kita translate adalah bunyi, bukan kita translate adalah huruf. Nah, kemudian R, ya, sin, ta, ya, alif, nun, waw. Silakan dilihat satu persatu hurufnya, translate. Kemudian ini R, waw, N huruf nun, A huruf alif, lam, L huruf lam, D huruf dal, O huruf waw. Nah, langkah kedua adalah kanan ke kiri. K, R, ya, lihat ini, pindahkan kemari. Sin, ta, ya, alif, nun, waw. Kemudian ro, waw, nun, alif, lam, dal, waw. Langkah ketiga, dirangkai. K sama ro bisa dirangkai. Maka selama dia masih bisa, jangan dipisahkan. Ro sama ya tidak bisa menyambung. Alif, dal, zal, ro, ai, waw tidak bisa menyambung dengan sesudahnya, maka ya dipisahkan. Ya bisa nyambung dengan huruf sin. Sin bisa nyambung dengan huruf ta, selagi bisa nyambung maka disambung. Ta bisa nyambung dengan huruf ya. Ya bisa nyambung dengan huruf alif. Alif tidak bisa nyambung dengan huruf nun, maka nun dipisah. Nun bisa bersambung dengan huruf waw, Cristiano. Kemudian di spasi ro sama waw tidak bisa nyambung. Waw sama nun tidak bisa nyambung. Nun sama alif bisa menyambung. Alif tidak bisa menyambung dengan huruf susahnya, maka lam terpisah. Lam bisa menyambung dengan huruf dal, tidak bersambung dengan huruf waw, Cristiano Ronaldo. Baik, silakan dicek di internet apa betul seperti ini tulisannya. Nah, pasti tulisannya seperti ini. Silakan dicoba ya, latihan. Misalkan nama-nama orang Jawa dibuat Sukimin, Sukiman, Superman, atau dibuat misalkan Donald Trump, dibuat Lionel Messi, silakan. Maka dengan langkah-langkah ini insyaallah memang sedikit berbeda dengan Arab Melayu, tapi kurang lebih teorinya hampir sama. Baik. Untuk tata cara bagaimana mentranslate huruf asing, kalimat yang asing ke Arab. Baik, kita hapus. Sekarang kita masuk ke
pelajaran yang kedua. Hapus. Biar ada kerjaan. Ini namanya Rian Peliang. Syukran, terima kasih. Semoga dianugerahi istri yang soleha. Kita sambung. Sekarang pelajaran keduanya adalah bagaimana kita menuliskan bunyi Arab. Misalkan ada orang baca Quran, kita tuliskan apa yang dia baca. Atau kalimat apa saja selain bahasa Arab. Misalkan kita dengar ada Tuan Syekh lagi ceramah, atau guru kita lagi mengajar, atau ada hadis yang sedang dibacakan, kita ingin tuliskan itu ke dalam bahasa Arab. Pertama, langkah-langkah secara teori kurang lebih hampir sama seperti yang tadi. Dalam artian yang sama itu adalah dirangkai. Tetapi tadi menuliskan asing ke Arab itu pakai huruf vokal. Huruf vokal alif, waw, dan ya, vokal a, i, u. Sekarang kalau kita menuliskan Arab ke Arab, itu tidak ada istilah vokal. Karena huruf vokal itu diwakilkan dengan tanda baca. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelum ini tanda baca. Ada beberapa tanda baca yang sudah kita kuasai. Pertama, baris fathah, dhammah, kasrah. Ya, fathah artinya baris atas vokal A, dhammah baris depan vokal U, dan kasrah vokal I. Jadi kalau seandainya disebutkan bis, kita cukup nulis huruf ba, bi itu bunyi huruf ba, bi. Kapan dia jadi bi? Kalau ba-nya berbaris bawah. Maka kita cukup menulis ini. Kita tak perlu menamakan ya. Nah, itu bedanya. Nah, karena vokalnya tidak ada huruf, vokalnya cuma pada baris. Jadi yang paling penting untuk kita ingat di dalam imla ini adalah tanda baca. Ingat, ada harokat, ya, ada baris fathah, dhamma, ada tanwin dan segala macam. Kita ingat itu dalam menuliskannya. Nah, kita ulang saja sedikit biar langsung praktek. Pertama yang perlu kita perhatikan ada namanya baris fathah. Fathah ini adalah huruf vokal A. Simbolnya begini. Ini sudah dipelajari, kita ulang saja. Ada dhammah. Dhammah ini vokal U. Simbolnya seperti ini. Ada kasrah. Kasrah ini vokal I, simbolnya seperti ini. Ada pula tanwin. Tanwin itu ada fathatani. Dua baris atas. Bunyinya an. Simbolnya seperti ini. Ada dhammatani. Vokalnya un, bunyinya un, simbolnya seperti ini. Ada kasrotani, bunyinya in, simbolnya begini. Ada tasdid. Tasdid ini dua huruf yang disatukan, ya, dia memantulkan bunyi, maka bentuknya seperti ini. Ini sudah kita pelajari, jadi kita tak panjang lagi menjelaskannya. Dan kemudian kalau dalam ini namanya mad, panjang, simbolnya adalah alif. Kalau yang panjang adalah baris atas.
Simbol kemudian waw mati kalau yang baris panjang huruf sebelumnya baris depan. Kemudian ya mati kalau seandainya huruf sebelumnya adalah baris bawah. Misalkan Ar-Rahman, ma-nya panjang, maka Ar-Rahman tambahkan alif pada setelah ma, karena ma baca panjang. Maliki, ma panjang ma-nya, maka ditambahkan alif. Nah. Baik, ini sudah kita pelajari, ini cuma sebagai acuan. Ini dasar ya, yang saya ajarkan ini dasar. Kita belum, nanti ada huruf qamariyah, ada huruf syamsiyah. Nah, ini kita belajar yang dasar saja. Nah, baik, kita masuk kepada contoh. Ada satu ungkapan man, tulisan Latinnya seperti ini. Ini Arab ya, man, sabira, zafira. Ini Arab, bukan asing ya. Ini istilah dalam bahasa Arab, ingin kita tuliskan ke dalam Arab. Misalkan orang menyebut man sabara, man sabira, zafira. Nah, sekarang kita ingin menuliskan ini ke dalam Arab. Maka bagaimana cara menuliskannya? Satu persatu. Man, man. Man di situ ada huruf apa saja? Ada huruf M. M ini simbol apa? Simbolnya adalah huruf mim. Ma. Kemudian ada an. An di situ berarti adalah huruf nun yang berbaris mati. Ma. Kemudian ada n. N apa? N itu huruf nun. Kalau an berarti nunnya tak berbaris. Berarti kita tulisnya begini, man. Kita sudah belajar ada sukun ya. Ini lupa satu, ada sukun, sukun baris mati. Baris mati tandanya seperti ini atau begini. Sabira, sa. Berarti ada huruf sa. Sa itu apa? Apa huruf hijaiyah yang bacaannya sa? Penyebutannya sa. Berarti huruf sad berbaris atas. Kita tulis sad berbaris atas. Sa. B. Tidak ada satupun huruf hijaiyah itu B kecuali huruf ba berbaris bawah. B. Ra berarti huruf ra baris atas. Man sabira. Za berarti huruf zat baris atas. Fa, fi berarti fa baris bawah. Ra berarti ra baris atas. Man sabira, zafira. Nah, baik. Bisa di ini kan ya. Kita yang penting melihat ini. Kita contohkan lain, misalkan ada ungkapan mangqalla. Man qalla. Man qalla. Sidquhu. Maka yang kita translate ini bunyinya qalla sadiqahu. Sadiqahu. Coba sebelum kita masuk, kita pastikan ada yang panjang enggak di sini. Man qalla sidquhu qalla sadi, berarti ini panjang. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskannya? Perhatikan. Man, tadi sudah kita pelajari bagaimana menuliskan man. Ma nun mati, man. Qalla, qa. Berarti huruf apa itu? Qa. Berarti huruf qaf, baris atas. Tulis qaf baris atas. Qalla. Qalla. Berarti ada berapa L di situ? Ada 2 L. Qal, L mati, lam mati satu, la, lam hidup satu. Yang seperti itu cukup menggunakan tasdid. Qalla, lamnya cukup satu ditulis. Karena tasdid itu seperti 2 huruf yang sama ditulis satu, satunya mati, satunya hidup. Qalla, satu lamnya mati, satu lamnya hidup. Qalla, berarti cukup satu lam saja. Tapi dikasih tanda tasdid, mangqalla.
Sidquhu, sid. Ini perlu latihan. Sid itu huruf sin baris bawah, sa baris bawah, shin baris bawah, atau sod baris bawah. Nah, ini perlu latihan. Maka kita mendengarnya perlu jeli, dan juga kita harus banyak hafal kosakata. Sid, sid berarti di situ ada sod baris bawah. Kemudian ada huruf dal yang sama dengan huruf dot. Di sini penyebutannya sid, bukan sid. Sidquhu dengan sidquhu, berarti huruf dal. Sidquhu. Ku huruf qaf baris atas, hu ha besar baris depan. Sebagaimana kita pelajari dulu, kalau ha itu kalau di awal tulisannya seperti ini, kalau di tengah ditulis seperti ini, kalau di ujung ditulis seperti ini. Itu bedanya. Ha berada pada awal huruf, berada pada tengah huruf, dan berada pada ujung huruf. Nah, mangqalla sidquhu. Qalla sama seperti yang tadi. Qalla. Sa berarti satu-satunya yang pakai o. Kalau sa tidak ada pakai o. Yang ada huruf sod pakai o. So berarti huruf sod baris atas. So. Di-nya panjang. Kalau ada huruf baris bawah panjang, berarti tanda panjangnya adalah huruf ya mati. Sodi. Maaf. Sodi. Kuhu. Kurang lebih begitu cara penulisannya. Yang penting kita hafal tanda baca ini. Kita akan contohkan yang lain. Kita hapus yang atas. Ada sebuah syair yang sering kita baca di penutup majelis. Anta syamsun, anta badrun, anta syamsun, anta badrun. Baik. Nah, anta a berarti huruf alif baris atas. An ada nun mati, berarti tulis huruf nun mati. Anta ta baris atas. Anta. Mudah sekali. Anta. Ada a, ada nun mati, ada ta baris atas. Syamsun, sya berarti huruf shin, bukan huruf sin biasa. Shin baris atas, sya. Syam berarti ada huruf mati, mim mati. Shun, nah ini pakai tanwin. Jangan tulis huruf nunnya. Kalau di ujung cukup tulis tanwin. Syamsun. Jadi tak perlu menulis huruf nun mati di ujungnya, cukup tanwin saja. Anta badrun. Nah, kurang lebih begitu caranya. Mudah-mudahan dipahami. Kalau tak paham, ulang lagi pelajaran sebelumnya nanti untuk membuat contoh-contoh berikutnya. Baik, sekarang kita coba ke ayat Quran. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Sekarang kita ingin sebagai penutup, kita ingin tuliskan satu surat yang kita hafal, yang paling pendek saja dulu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau bacanya benar, pasti menuliskannya benar. Ini teorinya dah tahu. Kalau kita membacanya selama hari ini benar, tentu kita akan menuliskannya dengan benar, karena kita tahu huruf yang kita baca. Baik. In berarti ada in huruf alif baris bawah. In
berarti ada huruf nun yang bertasydid. Inna, baris tasydid, lalu kemudian panjang. Teorinya setiap huruf yang baris atas panjang, maka tanda panjangnya adalah huruf alif. Inna. Nah, kemudian a. Huruf apa itu? A. Berarti ada dua huruf, a sama a. A adalah huruf alif baris atas. A berarti huruf ain yang mati. A. To, to adalah huruf to, baris atas. Tidak ada selain ini yang bisa berbunyi to. Toy berarti ada huruf ya yang mati. Inna a'toy, ada huruf ya yang mati. A'toyna, na berarti huruf nun, baca panjang berarti ada alif. A'toyna. Maka kalau kita menulisnya benar, berarti kita membacanya benar. Inna a'toyna kal. Nah, di sini kita belum belajar huruf alif lam qamariyah syamsiyah. Saya lewatkan dulu supaya kita tidak pusing, ya. Kalau di sini salah tidak apa-apa. Ini alif lam qamariyah. Jadi ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Nanti kita pelajari supaya kita jangan terlalu banyak. Kau berarti ada waw. Kau mati. Sar kalau kita menyebutnya benar berarti benar, huruf sah. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli. Coba kita bayangkan, fasolli ada huruf apa saja di situ? Fasolli. Ada yang bertasydid lamnya. Fasolli. Solli berarti ada dua lam, berarti ada tasydid. Fasolli. Fa baris atas, so baris atas, li. Fasolli. Ya, jadi perhatikan hurufnya itu apa? Hurufnya nanti vokalnya bisa ditambahkan dengan huruf baris. Kalau panjang ditambahkan huruf panjang. Fasolli. Li rob. Li lam baris bawah. Ro seperti biasa, ro baris atas. Rob bi berarti ada dua ba. Ab bi berarti ada dua ba, satu mati satu hidup. Berarti cukup dengan tasydid. Li rob bi ka wan har. Ha berjumpa dengan ro mati, wan har. Nah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna, i berarti huruf alif baris bawah. Inna berarti ada dua nun mati, cukup ditasydidkan saja. Inna sya berarti shin panjang. Sya pakai alif. Ni a cukup pakai hamzah. Ka. Inna syani'aka huwa. Hu besar apa hu kecil? Tergantung kita nyebutnya benar atau salah. Kalau hu kecil. Kalau hu besar. Ini huwa. Hu besar. Huwal abtar. Abtar. Nah, inilah hasilnya. Coba dicek di Quran betul atau tidak tulisan ini. Teorinya sudah benar. Nah, silakan dicoba sendiri di rumah. Mungkin diawali dengan ayat yang kita hafal. Misalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti paling salahnya pada huruf alif lam di awal kalimat.
karena kita memang belum mempelajari alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Nanti akan kita pelajari itu. Tapi kalau cuma itu salah, tidak jadi masalah. Makin sering kita latihan, insyaallah hari berhari, insyaallah akan makin bagus. Karena hasil tulisan itu akan membuktikan apakah yang kita baca, yang kita dengar itu sudah tepat atau belum. Nah, mudah-mudahan bisa dilatih-latih di rumah, karena kalau tak dilatih juga ini sulit untuk hari minimal kita melatih satu surat yang kita hafal. Ya, misalkan hari ini An-Nas, nanti dicek Quran benar enggak, apanya yang salah gitu ya. Kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, lalu kemudian Al-Lahab, dan seterusnya. Pasti semakin hari semakin bagus tulisan kita, dan teori menulisnya pasti akan semakin lebih tepat. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan sesi berikutnya. Setelah ini nanti kita akan sambung lagi dengan sesi yang ketiga. Ya, kita lihat nanti kira-kira materi apa, sehingga materi ini berunut ya dari awal sampai akhir. Nanti kita akan fokuskan ke yang dasar-dasar dulu. Karena kalau terlalu tinggi, khawatir nanti banyak yang tak bisa mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.